Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Ada banyak pertanyaan akhir-akhir ini tentang GOI, ya, Gereja Ortodoks Indonesia. Ada orang yang keliru ketika ada masalah peperangan di Rusia dan Ukraina, antara Rusia dan Ukraina, yang menjadi sasaran kritikan adalah kami. Mereka mengatakan bahwa kenapa GOI diam, GOI bagian dari Rokor dan lain-lain. Saya ingin memberitahu saudara, GOI bukan bagian dari Gereja Ortodoks Rusia. GOI adalah satu-satunya yang mempunyai keabsahan dari pemerintah sebagai lembaga gerejawi ortodoks. Dulu kami berafiliasi dengan Rokor, tapi pada akhirnya Rokor, ROCOR, Russian Orthodox Church outside of Russia. Akhirnya kami berpindah afiliasi, bukan lagi dengan Rokor. Dan Rokor secara organisasi mandiri tidak ada lagi di Indonesia. Sebagian dari umat kami akhirnya ditarik oleh gereja Rusia, tapi bukan GOI-nya. Ada orang-orangnya tertentu. Kami bersama dengan gereja Ortodoks Yunani Sejati di Athena, pusat kami di Athena. Jadi kalau ada masalah politik di Rusia atau di Ukraina, jangan kami yang diserang, kami tidak ada urusannya. Kami nggak ada urusan dengan politik Rusia. Kami adalah badan gerejawi, bukan badan politik. Dan kami bersikap netral dalam hal ini. Ya, saya harap saudara mengerti. Dan ada yang mengatakan sekarang ini si GOI ini karena berada di bawah PGI. Sejak kapan GOI berada di bawah PGI? GOI tidak pernah di bawah PGI. GOI ada di bawah Persekutuan Forum Umat Kristen Indonesia, FUKRI, yang di dalam FUKRI itu ada perwakilan dari KWI, ada perwakilan dari PGI, ada perwakilan dari GOI, ada perwakilan dari Advent, ada 8 atau 7 aras gereja nasional yang ada di situ. Tapi GOI tidak pernah dan bukan bagian dari PGI. Jelas ini saudara-saudara ya? Jadi tolong deh sebelum memberikan kritik, sebelum memberikan pertanyaan, dan sebelum memberikan entah apalah yang saudara inginkan dari kami, cari dulu informasinya. Pertama, kami bukan bagian dari Gereja Ortodoks Rusia. Kedua, kami bukan di bawah Rokor. Ketiga, kami bukan di bawah PGI. Kami adalah dalam persekutuan FUKRI, Forum Umat Kristen Indonesia, yang di dalamnya ada 8 atau 7 aras gereja nasional di dalamnya. Karena banyak serangan-serangan ngawur akhirnya diarahkan kepada kami yang kami tidak tahu menahu masalahnya. Masalah perang di Ukraina dan Moskow dengan Rusia, yaitu masalah mereka, masalah politik mereka, bukan masalah GOI. GOI tidak ikut-ikut dalam hal ini. GOI bersikap netral dan GOI tidak membicarakan masalah itu karena kami hanya fokus pada masalah rohaninya saja. Dan saya harap saudara yang selama ini menulis di YouTube atau apa mengenai kami GOI, saya harap saudara sudah mengerti sekarang bahwa kami bukan bagian Gereja Ortodoks Rusia, bukan bagian dari Gereja Ortodoks Konstantinopel, bukan bagian daripada Gereja Ortodoks entah apa yang mereka namakan. Satu-satunya yang sekarang mendapat pengakuan resmi dari pemerintah adalah GOI, dengan kami punya surat keputusan keabsahan dari pemerintah itu. Terima kasih. Baik, dan ada orang, terutama dari pihak Konstantinopel, ngaku-ngaku sebagai ketuanya GOI. Tidak ada 2 ketua GOI. Ketua umum GOI cuma satu saya, dari dulu sampai sekarang.
Bukan karena saya tidak mau diganti, bukan. Tetapi belum ada orang yang kami lihat, kami pandang untuk dapat melanjutkan estafet tujuan daripada didirikannya GUI ini dari awal. Dan saudara yang ngaku-ngaku ketua GUI, malu dong. Siapa yang mengangkat saudara menjadi ketua GUI? Sayalah ketua GUI sampai sekarang. Dan kami punya surat resminya. Coba. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama nomor 505 tahun 2019. Ini resminya. Dan semua ada keputusan-keputusannya apa di situ. Ya. Dan akhirnya ada ditandatangani oleh Bapak Thomas Penturi. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mengaku saudara mempunyai keabsahan dari pemerintah, tunjukkan ini. Pasti saudara tidak punya, kan hanya kami yang punya. Terima kasih. Baik, saya minta maaf, sudah beberapa bulan saya tidak bisa memberikan pengajaran yang selama ini kita lakukan. Saya meninggalkan Jakarta, meninggalkan Bogor pada tanggal 20 Januari 2022 mengadakan safari pelayanan keliling Sumatera dengan naik mobil, ya. Jadi saudara bayangkan ribuan kilometer mulai dari Bogor, terus kita nyebrang dengan feri ke Lampung, dari Lampung kami ke Bandar Jaya, nggak singgah di Bandar Lampung, Bandar Jaya, ada pelayanan beberapa lama di sana. Dari Bandar Jaya lalu ke Palembang, dari Palembang kami lalu melanjutkan perjalanan menuju Jambi, dari Jambi ke Pekanbaru, dan kami tinggal satu minggu mungkin di Pekanbaru. Dari Pekanbaru kami ke Simpang Genjer, Siak, daerah Siak. Dari Simpang Genjer kami melewati wilayah-wilayah transmigrasi dan kebun sawit, sampai akhirnya menuju ke lintas Sumatera, Jalan Limas Sumatera. Kami ke Aikanopan, ada pelayanan di sana. Dari Aikanopan lalu kami ke Pematang Siantar, juga ada pelayanan di sana. Dari Pematang Siantar kami ke Medan, dan ada juga pelayanan di sana. Dari Medan kami melanjutkan perjalanan menuju Sidikalang. Dari Sidikalang akhirnya kami ke barat menuju lewat Dolok Sanggul, ke arah selatan lewat Sumatera Barat, melewati Minangkabau, sampai akhirnya kami tiba di Bandar Lampung. Nah, disitulah badan saya tepar. Ya maklum, badan sudah tua, jalan ribuan kilometer. Sudah jalan ribuan kilometer, akhirnya saya sakit di sana. Dan dokter tidak mengizinkan untuk saya melanjutkan menyeberang ke Pulau Jawa, sehingga saya tinggal di sana. Dan akhirnya saya kembali ke Jawa, ternyata diizinkan kembali ke Jawa, mendapatkan antigen, ya swab antigen. Tapi sampai di Jawa saya harus ke rumah sakit dan mendapatkan perintah dari dokter untuk ada istirahat total. Dan sampai sekarang sebenarnya saya belum pulih betul. Tapi saya juga kasihan saudara-saudara yang menunggu pelajaran. Jadi saya usahakan untuk melanjutkan pelajaran ini. Tolong doakan saya supaya tubuh saya pulih total dan saya bisa melayani kembali seperti semula. Ya, saya sudah mulai kemarin mulai mengajar dengan homili di gereja, dan memulai puasa kami. Untuk saudara-saudara umat ortodoks, saya ucapkan selamat menjalankan puasa Catur Dasa atau puasa Prapaskah
yang sudah dimulai hari Senin kemarin, dan kita akan lanjutkan ini ya. Baik. Kita sampai kepada pelajaran kita yang biasanya kita lakukan pada hari Rebu sore, yaitu pelajaran dari Injil Yohanes. Sudah sampai pada chapter 29 sekarang, dan kita sampai kepada Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-41 sampai dengan 47. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, ya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapannya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percayakan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Doxan para anthropon u lambano. Aku tidak menerima kemuliaan dari manusia. Mengapa Yesus mengatakan ini? Ini ada kaitannya dengan pasal sebelumnya. Dari ayat yang ke-39 dan 40. Coba kita lihat. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ini ada kaitannya dengan berbicara mengenai hidup kekal yang para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu menyangka bahwa melalui menyelidiki kitab suci itulah orang dapat mempunyai hidup kekal itu. Dan Yesus menyungguhkan bahwa dalam kitab suci Perjanjian Lama itu ada hidup kekal itu, tapi bukan pada tulisannya itu sendiri, tetapi pada berita yang dinubuatkan oleh kitab suci Perjanjian Lama itu. Makanya dikatakan, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi Kristus mengatakan bahwa kitab-kitab suci Perjanjian Lama itu memberi kesaksian tentang aku, tentang Kristus. Dan itu sudah berulang-ulang saya baca, kita bahas, dan saya tidak usah membahas kembali. Kristus memang menegaskan tentang dirinya yang telah dinubuatkan dalam kitab suci Perjanjian Lama mulai dari Kejadian 3:15 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, disitulah kitab suci Perjanjian Lama itu memberikan hidup kekal karena berita yang diberitakan adalah mengenai sang hidup kekal itu, dan sang hidup kekal itu adalah Kristus yang dinyatakan sebagai dalam wujud teofani, dalam wujud nubuat, dalam wujud pernyataan-pernyataan ilahi yang lain yang ada di dalam Perjanjian Lama. Coba kita baca di dalam Lukas pasalnya yang ke-24. Kita baca dalam ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ayat 7. Lalu ia menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci,
mulai dari kitab-kitab mulai Musa dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. dan segala kitab nabi-nabi. Berarti Yesus menegaskan bahwa perjanjian lama itu adalah nubuat, pemberitaan yang memberitakan sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi, yaitu akan datangnya Mesias itu. Jadi kalau perjanjian lama itu ada hidup kekal, mengandung hidup kekal, memberi hidup kekal, itu karena berita yang ada di dalamnya mengenai Mesias itu. Kita baca juga di dalam pasal yang ke-24 ini, ayatnya yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Semua yang ada tertulis tentang aku, di mana? Di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Oke. Jadi kitab Musa, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur itu adalah pembagian kitab suci perjanjian lama di dalam agama Yahudi. Karena orang-orang Yahudi tidak percaya perjanjian baru, maka kitab suci itu ya perjanjian lama itu, dan perjanjian lama itu dibagi dalam 3 kelompok, yaitu kitab Musa, lalu kitab nabi-nabi, dan jadi Torah, Nevi'im, dan tulisan-tulisan atau kitab-kitab Ketuvim. Dan Ketuvim itu dalam pengelompokannya dimulai dengan kitab Mazmur. Itulah sebabnya mengapa ada Mazmur ini dituliskan. Berarti dia berbicara bahwa seluruh wahyu perjanjian lama itu berbicara tentang dirinya. Seluruh wahyu perjanjian lama itu berbicara menubuatkan tentang Yesus dalam macam-macam manifestasi dan bentuknya. Makanya dikatakan harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Di mana? Dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur, artinya dalam seluruh perjanjian lama. Demikian juga kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat 2 dan 3. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Oke, Injil itu telah diberitakan sebelumnya dalam tulisan nabi. Nah, coba baca lagi. Telah dijanjikannya Telah dijanjikan sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Berarti kalau kita kitab-kitab suci para nabi dari Musa sampai Mazmur tadi, isinya adalah janji tentang Injil. Jadi realita daripada perjanjian lama itu memberikan keselamatan, memberikan kehidupan, karena isinya bernubuat tentang Yesus. Makanya dikatakan di dalam, kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Nah, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Terus? Dari keselamatan yang akan datang. Nah, jadi itu memang berbicara tentang keselamatan, tapi itu bayangan. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Bukan hakikat dari keselamatan sendiri. Terus? Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil. Berarti kalau gitu, karena itu bayang-bayang, menurut Alkitab, perjanjian lama itu bayang-bayang tentang keselamatan, bukan hakikat keselamatan itu sendiri. Itulah sebabnya dikatakan dalam Kolose pasal 2 ayat 16-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Aturan-aturan dalam Taurat maksudnya. Terus? Semuanya ini hanyalah bayangan. Semuanya ini hanyalah
bayangan dari apa yang harus datang, dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. wujudnya adalah Kristus. Jadi dalam arti tertentu para pemimpin agama Yahudi tadi benar mencari dalam Taurat karena mereka mengharapkan mendapatkan kehidupan kekal. Hanya yang mereka tidak tahu bahwa kehidupan kekal itu pada akhirnya bukan pada bayangan kisah atau nubuat yang dalam perjanjian lama itu sendiri, tapi penggenapannya. Yang penggenapannya itu adalah Kristus. Maka kembali kepada Yohanes pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-41. 5 ayat 41, tolong baca. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Oke. Mengapa dia mengatakan gitu? Karena ayat yang sebelumnya. Kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup kekal. Nah, hidup itu. Jadi Yesus mengharapkan para orang-orang pemimpin agama Yahudi dan orang Yahudi itu sendiri yang membaca Taurat akhirnya menemukan penggenapan dari isi Taurat itu datang kepada Yesus. Nah, mereka datang kepada Yesus itu bukan karena Yesus ingin dimuliakan, bukan untuk kepentingan Yesus itu sendiri. Tidak, karena Yesus itulah penggenapan dari apa yang mereka baca dalam perjanjian lama. Meskipun itu penggenapan dari yang apa dalam perjanjian lama, mereka tidak mau datang kepada Yesus. Itu loh. Dan kalau mereka datang itu bukan untuk kemuliaan Yesus sendiri, bukan. Tetapi untuk tujuan keselamatan orang-orang ini. Orang-orang yang membaca Taurat tadi. Orang-orang yang membaca kitab nabi-nabi tadi. Karena semua yang dalam kitab nabi itu penggenapannya dalam Yesus. Jadi kalau ingin menemukan hakikat daripada apa yang diajarkan Nabi itu, datangnya haruslah kepada Yesus. Maka oleh karena itu Yesus mengatakan, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Kalau kamu pun datang bukan karena aku membutuhkan hormat, aku membutuhkan kemuliaan dari kamu, bukan, tapi untuk keselamatanmu sendiri. Terus ayat yang 42. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Nah ini, kamu sih, hei para pemimpin agama, rajin melakukan semua perintah-perintah keagamaanmu. Rajin kamu mempersembahkan korban, rajin kamu mempersembahkan dupa, rajin kamu melakukan semua ibadah-ibadah yang ditetapkan dalam kitab sucimu. Tetapi yang kamu lakukan itu bukan karena hakikat tujuan orang beragama, yaitu mengasihi Allah. Kamu melakukan itu hanya untuk menggenapi bunyi tulisan hukum, bukan dikarenakan kamu cinta akan Allah. Jadi yang dituntut datang kepada Yesus itu adalah sebagai bukti cinta akan Allah. Sehingga cinta akan firman-Nya yang diturunkan menjadi manusia bagi keselamatan manusia. Kita baca lagi ayat 42. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Nah inilah landasan agama yang benar itu adalah cinta akan Allah. Nah, terutama kita ya umat ortodoks minggu-minggu ini sampai nanti menjelang Pekan Kudus kita puasa. Jangan salah untuk apa kita berpuasa. Jangan berpuasa untuk dipamerkan pada orang. Jangan berpuasa untuk menyombongkan diri, menunjukkan diri kita sebagai orang saleh. Jangan berpuasa hanya demi untuk dilihat sebagai orang yang saleh. Tapi puasa dan semua yang kita lakukan, ya, pembacaan. Jadi pada waktu puasa ini bukan hanya puasanya itu saja. Kita juga harus rela untuk memberi kepada orang sebagai bagian daripada cara kita berpuasa.
Coba kita baca di dalam Yesaya 58. Di dalam Yesaya pasal 58. Nah, inilah semangat berpuasa itu, ya. Coba kita baca ada ayat 4. 58 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Iya, berpuasa tapi masih berbantah. Dalam artian masih bertengkar dengan orang. Makanya kenapa kita pada waktu kita memulai puasa hari Minggu kemarin, kita saling minta maaf, minta ampun, supaya ketika menjalankan puasa kita dengan hati yang benar, dengan landasan batin yang benar. Kita menjalankan puasanya bukan hanya bentuk luarnya saja, hatinya juga harus penuh dengan cinta kasih tadi. Makanya kita saling mengampuni, saling meminta maaf pada hari Minggu kemarin. Tanggal berapa kita mulai? 7. Tanggal 7 bulan Maret tahun 2022 kemarin. Kita saling minta maaf. Kenapa? Karena dikritik. Dalam ayat 4 itu, sungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Nah, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Wujud luarnya puasa, hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan dendam, hatinya penuh dengan kemarahan, hatinya penuh dengan ketiadaan pengampunan. Puasa yang demikian ini bukan puasa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, kata firman Tuhan, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Kalau puasa, mulutnya puasa, nggak makan, perutnya kosong, tetapi hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan memfitnah orang, gibah gitu ya, membicarakan orang ini dan itu. Puasa macam apa yang kita harapkan dari puasa seperti itu? Itulah sebabnya dikatakan di sini. Ayat 5. Sungguh-sungguh inikah puasa yang kau kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Nah, inikah puasa yang kau kehendaki? Bukan, jelas bukan. Dan mengadakan hari merendahkan diri, berarti puasa itu hari untuk merendahkan diri, bukan yang sekedar untuk betah-betahan lapar, enggak. Merendahkan diri kita di hadapan Allah. Makanya sebelum kita masuk puasa dipersiapkan dengan Minggu Sakeus, Minggu orang Farisi dan pemungut cukai, Minggu anak hilang, Minggu penghakiman akhir, dan akhirnya Minggu pengampunan dosa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempersiapkan hati ini mempunyai tekad yang benar di dalam kita melakukan puasa tadi. Terus dan membentangkan karung dan abu sebagai lapik tidur. Tidak. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau merundukkan kepala seperti gelaga, wah kelihatan lapar, kelihatan saleh, gitu. Dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, itu yang dilakukan orang Yahudi zaman dulu. Kalau menunjukkan kerendahan hati, mereka pakai yang dirobek-robek pakaiannya, diberi abu badannya supaya kelihatan dia merendahkan diri. Terus, sungguh-sungguh itukah yang kau sempat berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Ternyata bukan. Bentuk luar saja, bentuk kesalehan jasmani saja, tanpa disertai dengan kerendahan hati, dengan pertobatan. Itu bukan puasa yang dimaksud Tuhan oleh firman Tuhan. Ayat 6. Bukan berpuasa yang kau kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Puasa yang kehendaki jangan menjadi penindas, jangan menjadi apalagi orang yang menekan orang, membungakan uang,
Jadi menekan orang miskin. Ketika puasa, ibadah kita tidak mempunyai dimensi sosial, dimensi moral. Kita hanya melakukan ibadah hanya secara hukum, tetapi bukan hakikat daripada ibadah itu. Terus, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Tali kuk itu apa? Tali yang mengikat orang, entah itu bentuknya apa. Hutang yang tidak mau, yang makin besar-besarkan apanya, bunganya dan lain-lain. Terus supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Oke. Segala sesuatu yang membuat orang lain tertekan, tertindas, dan kita menutup mata, tidak mau menolong, membuat puasa kita jadi sia-sia. Terus, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Oke, artinya kita harus dermawan. Melihat orang miskin jangan dibiarkan saja. Percuma kita tidak makan, tapi juga kita kikir. Ketika ada orang miskin, kita tidak mau berbagi. Sambil kita berpuasa secara fisik juga kita harus menunjukkan kedermawanan kita membantu orang-orang yang dalam kekurangan. Terus, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Oke. Membantu kalau mampu, ya ada orang miskin yang memang perlu ditolong, ya dibawalah ke rumah, diberi makan. Ya kalau itu mampu, ya memang harus sesuai dengan kemampuan kita ya. Terus, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Oke, tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kalau kita punya saudara yang dalam kekurangan dan mata kita tertutup, tapi kita kelihatan saleh, selalu ke gereja, selalu sembahyang, tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang bersifat moral dan sosial, maka dipertanyakan tujuan daripada kita melakukan ibadah itu. Itulah sebabnya kembali kepada Yohanes 5 tadi, ya, Yohanes 5:42. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Nah, kasih akan Allah itu ditujukan kasih kepada sesama. Itulah sebabnya ketika kita diingatkan oleh gereja pada waktu Minggu Penghakiman Akhir, bacaan kita dari mana? Dari Matius. Matius pasal 25. Coba kita baca dari ayat yang ayat 39. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Mulai ayat, kita baca ayat yang ke-31 deh. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama-sama, Ayat 37 maaf. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, kita melakukannya untuk Kristus. Kalau kita memberi tanpa rasa sayang, dengan penuh kedermawanan kepada orang yang memang membutuhkan, kita memberikannya untuk Kristus. Dan itulah bentuk daripada kita mengasihi Allah itu.
Percuma kita melakukan ibadah, sembahyang ini dan itu, tetapi dalam hati kita menyimpan ketamaan, kita menyimpan kegigiran, kita menyimpan ketiadaan kedermawanan dalam hati kita kepada seseorang. Dan orang-orang Farisi ini yang dikritik Yesus ini banyak yang melakukan seperti itu. Beribadah iya, secara hukum iya, secara syariah ya, tapi hatinya tidak mencerminkan cinta kepada Allah yang digambarkan cinta kepada sesama, yang dibuktikan melalui perbuatan nyata menolong mereka di dalam kesusahan mereka. Kita kembali ke Yohanes 5:43. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang atas nama sendiri, kamu akan menerima dia. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Yesus datang bukan untuk memuliakan dirinya sendiri, seperti itu dikatakan tadi. Dia datang dalam nama Bapaknya karena memang dia diutus Bapa turun dari surga ke bumi untuk melaksanakan kehendak Bapa. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itu. Aku telah turun dari surga sebagai firman yang diutus turun ke bumi. Bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Siapa? Bapa itu sendiri. Maka dia mengatakan, aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Aku yang jelas-jelas memang datang dari Bapa, kamu tetap tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, maka kamu akan menerima dia. Ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan orang lain ini adalah antikristus nanti. Antikristus datang atas namanya sendiri dengan meninggikan dirinya di atas segala yang dianggap atau diakui sebagai Allah. Kita baca di dalam 2 Tesalonika pasal 2. Ayatnya yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Ya, haruslah datang dahulu murtad. Makanya sekarang banyak orang mulai meremehkan iman Kristen, membuat ajaran-ajaran sendiri, sehingga lama-lama iman Kristen tidak tahu bentuknya. Karena masing-masing orang menganggap dirinya membawa kebenaran, itu yang dibenarkan pada orang, diajarkan pada orang, padahal itu ajarannya sendiri. Oleh karena itu kita iman ortodoks, kita menekankan perlunya tetap berpegang pada ajaran para rasul, bukan ajaran kita sendiri. Banyak orang keliru, disangka orang ortodoks itu sombong, merasa benar sendiri. Bukan, kebenaran bukan kami yang benar. Ajaran rasul itulah yang benar, dan itu yang kami pertahankan. Bukan kami ingin mengatakan dengan demikian kamu salah, ya terserah Anda merasa salah atau tidak, kami tetap mempertahankan ajaran rasul itu. Cuma itu saja. Tanpa ada merasa lebih benar, lebih ini dan itu, enggak, tidak ada kelebihan pada diri kami. Yang lebih adalah ajaran Rasuliah itu, dan itu yang kami pertahankan. Sebab kalau tidak, kita juga akan terseret terhadap murtad yang besar nanti, di mana tidak ada standar kebenaran, ya semua pada benarnya, semua sama-sama benarnya, semuanya sesuai dengan tafsiran sendiri, akhirnya jadinya begitu. Jadi tidak ada kebenaran yang mutlak itu. Coba kita baca lagi di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga itu. Janganlah kamu memberi diri disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Datang dahulu murtad. Sehingga ajaran iman Kristen tidak jelas lagi bentuknya. Karena masing-masing orang mengajarkan ajarannya sendiri-sendiri. Terus?
Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Nah, haruslah dahulu dinyatakan manusia durhaka. Tujuan daripada gerakan-gerakan yang meremehkan kekristenan dan menganggap ya semuanya sama saja, tujuannya untuk menuju kepada manusia durhaka ini. Siapa itu? Itulah antikristus. Terus? Yang harus binasa. Dia kan harus binasa. Terus? Yaitu lawan yang meninggikan diri. Ya, ternyata dia itu lawan bagi umat Kristen. Yang meninggikan diri dengan cara apa? Di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ya, dia datang atas namanya sendiri. Dia meninggikan di atas segala apapun. Ada tikus dari itu tuh. Iya, Nanti dia ya. Maaf saudara, kami di kamar ada tikus tuh. Sudah mulai saya dengar tadi malam. Jadi antikristus akan datang atas namanya sendiri dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Terus kan? Yang disebut atau disembah sebagai Allah. Dan bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Akan menyatakan diri sebagai Allah. Dan ini yang saya khawatirkan. Karena Kristus Masiah itu sudah datang, yaitu Yesus. Orang Yahudi menolak. Dan sebagian lalu mereka mengharapkan dibangunnya bait Allah yang di akhir zaman. Saya takutkan justru yang duduk di bait Allah itu bukan Kristus yang sesungguhnya, tapi Kristus yang ini, karena dikatakan dia akan duduk di bait Allah. Dan saudara-saudara Kristen yang menanti-nanti datangnya bait Allah, menanti-nanti datangnya Kristus di dalam bait Allah, hati-hati. Jangan-jangan itu yang dimaksud. Dia yang datang dalam namanya sendiri, yang justru diterima orang Yahudi. Sementara Kristus yang adalah Mesias itu sendiri, yang datang atas nama Bapaknya, ditolak. Yohanes 5 ayat yang ke-43 tadi. Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Itulah antikristus yang akan diterima di akhir zaman oleh orang Yahudi, karena mereka menolak Kristus yang ada sekarang. Dan kalau orang-orang Kristen terus mengikuti latah-latah begitu, hati-hati loh, nanti saudara terseret kepada Kristus yang palsu ini. Ya, ayat 45. Jangan kamu. Ayat 44, maaf. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Orang ini mencari hormat satu sama lain. Dihormati karena kelihatan saleh, dihormati karena kelihatan dia melakukan hal-hal yang secara hukum benar, sehingga mereka mendapat penghormatan dari sesamanya. Padahal bukan itu yang harus kita cari. Yang harus kita cari adalah penghormatan yang dari Allah dengan mengasihi dia, dengan menerima Mesias yang telah dikirimkannya bagi manusia, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya itu. 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Iya. Karena mereka berbicara pada Musa. Maka nanti pada hari penghakiman yang mendakwa orang Yahudi justru Musa. Mengapa? Ayat 48. 46, maaf. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Nah, itu masalahnya. Sudah kita bahas tadi bahwa seluruh kitab Musa, nabi-nabi, dan kitab Mazmur, seluruh perjanjian lama itu menubuatkan tentang Yesus, berbicara tentang Yesus. Sehingga ketika mereka katanya percaya pada tulisan nabi-nabi dan tulisan Musa, tetapi tidak percaya yang dinubuatkan, tidak percaya yang diberitakan, yaitu Mesias anak Maria ini, tentunya mereka akan bertanggung jawab terhadap Musa. Di mana kamu percaya kepadaku? Karena berita utama yang kami nubuatkan itu kamu tidak percayai, yaitu Mesias. Ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa,
tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang Nih. aku. Yang ditulis oleh Musa adalah tentang Yesus. Dan ini di dalam dalam bagian-bagian pelajaran yang sudah saya berikan yang lain, itu sering saya kupas. Jadi tidak usah saya bahas-bahas lagi di sini. Dan 47. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, Mengenai Kristus, mengenai Mesias, terus bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? iya, nubuat saja yang tentang Kristus saja yang mendahulunya mereka tidak percaya. Apalagi sekarang dia yang tidak dipercaya itu berbicara, pasti orang Yahudi juga tidak akan percaya kata-katanya. Oleh karena itu banyak juga orang-orang Yahudi yang sekarang yang memang mengkritik habis-habisan Injil ini, mengkritik habis-habisan apa yang dikatakan Yesus, mengkritik habis-habisan ajaran Kristen, karena mereka pada dasarnya memang sudah tidak percaya apa yang dinubuatkan oleh Musa. Oleh karena itu, saudara, terutama saudara-saudara ortodoks yang sedang menjalankan puasa, sekali lagi tujuan puasa kita bukanlah sekedar untuk menumpuk pahala, mendapatkan pahala, sebab tindakan-tindakan kesalehan bagi orang Kristen itu bukan pahala tujuannya. Pahalanya sudah diberikan, yaitu ketika firman Allah jadi manusia, mati disalibkan, dikuburkan untuk mengalahkan kuasa kegelapan, dan bangkit dari mati. Itulah pahala keselamatan yang sebenarnya. Dalam tujuan kita menyatu dengan sang firman ini, menyatu dengan kehidupannya ini, maka kita melatih diri kita, baik melalui sembahyang, melalui puasa, melalui tindakan-tindakan yang lain, sebagaimana yang diajarkan kitab suci kepada kita. Saya ucapkan selamat berpuasa, selamat menjalankan puasa catur dasa. Tuhan berkati. Senang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Yang